kalau kamu telat tuh kamu zolim. Jadi struggle aku restu teman-teman. Restu Restu orang tua teman-teman. Meminta-minta tuh bahkan kayak hal yang hina gitu lah. Ini kita memang shock banget disuruh kumpulin duit sama dikumpulin HP. Ya aku bisa naik pesawat. Oke, dan naik kita pesawat. dibayarin. Dan tadi Halo Trip People, balik lagi bareng aku TJ Mitra di Biru Bincang Seru. Nah, gimana nih kabarnya Trip People? Semoga dalam keadaan yang sehat dan senantiasa berbahagia ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan Mawapres FBS UNP 2022. Nah, pasti Trip People nih pada penasaran. Untuk itu langsung aja nih kita kenalan sama kakak cantik kita, Mawapres FBS UNP. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo, Masya Allah. Assalamualaikum Kak. Kabar aku baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabarnya baik ya. Aduh, senyumnya nih Trip People sangat syahdu. Oke, dengan Kak siapa nih Kak, biar Trip People di rumah pada tahu? Oke, bismillah, perkenalkan nama aku Shirley. Nama panjangku Sherlina, bisa dipanggil Shirley. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tahun 2019. Tahun 2019 berarti bentar lagi mau wisudan ya. Amin. Amin. Lancar nggak Kak? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya saat ini apa sih? Selain jadi mahasiswa. Oke, insya Allah kalau kesibukan saat ini sih sekarang lagi nyusun ya, otomatis ya, karena semester akhir ya. Semester akhir. Kemudian juga ada ikut kegiatan organisasi juga, di organisasi wilayah, juga organisasi lembaga dakwah kampus. Juga ada ikut pembinaan beasiswa, kaderisasi dari BMKA Salman ITB. Wah, berarti cukup banyak nih ya kegiatannya kalau misalnya di luar kampus. Iya. Kalau boleh tuh mungkin boleh dijelasin nih satu-satu kegiatan ekstra kampus Kak Sherlina. Ekstra kampus aku kalau boleh dibilang itu ada kegiatan ini ya. Kalau kemarin itu sempat ikut kegiatan namanya Spektra, Salman Spiritual Entrepreneurial Civilizer Training yang diadain waktu itu di Bandung ya, tepatnya di Sukabumi, itu di desa Cicareh, Sukabumi. Dan kemarin alhamdulillah baru balik ke Padang lagi tanggal 30 Juni ini. Berarti memang baru balik banget. Baru balik banget gitu. Kita 10 hari di sana, 10 hari 9 malam di sana ngadain kegiatan kayak ke masyarakat gitu loh Kak, kayak semi-semi KKN juga. Cuman di sana tuh objeknya itu bukan masyarakatnya. Objeknya tuh bukan masyarakat, tapi yang objeknya itu kita sebagai peserta gitu. Jadi di sana tuh kayak ada pelatihan spiritualnya juga, terus ada civilizernya juga kayak ke masyarakat. Kita menggali observasi tentang permasalahan apa yang ada di masyarakat, dan itu se-Indonesia, alhamdulillah. Se-Indonesia. Kalau boleh tahu itu tuh per provinsi berapa orang perwakilan? Itu tidak ada patokan per provinsi berapa sih, cuman alhamdulillah dari Sumatera Barat kemarin yang lolos 3 orang. 3 orang. Masuk salah satunya. Dan dari semua Indonesia, seluruh Indonesia, kalau boleh tahu berapa nih Kak peserta dari kegiatan tersebut? Kalau peserta kemarin yang ikut itu 30 orang total. 30 orang. Oh, berarti cukup sedikit dan memang pastinya bersaing banget ya untuk ikut kegiatan tersebut ya. Karena ini FYI, ini salah satu kaderisasi lanjut yang ibaratnya kaderisasi terakhir yang ada di program kegiatan BMKA Salman ITB. Karena ini kayak ibaratnya dia itu harus kalau bisa ikut ini harus melalui beberapa fase proses gitu loh. Kayak program-program. Kalau ini ibaratnya program ke-5 kalau nggak salah. Program ke-5. Nah, kalau boleh tahu apa nih Kak fase-fase untuk ikut kegiatan yang Kakak baru pulang nih dari Sukabumi kemarin? Iya, dari Bandung kemarin, dari Sukabumi. Ya? Iya. Dari Sukabumi itu kemarin kita ada tahap satunya itu namanya SSC, Salman Spiritual Camp, dimana itu nanti ada 3 hari di Bandung offline. Dia tuh bisa ada 2 programnya, offline online. Dimana Salman Spiritual Camp itu nanti kayak ada kegiatan bermalam di sana di Salman ya, di ITB. Terus ada namanya juga di sana tuh lebih diasah lebih kepada secara materi gitu, secara materi tentang bagaimana sudut pandang kita tentang Islam, bagaimana Islam dan peradaban, bagaimana Islam dengan harapan manusia gitu. Kemudian
kemudian juga ada yang namanya tahap kedua namanya LMD, latihan mujahid dakwah. Nah, mujahid dakwah ini lucunya, nggak lucunya sih, fun fact-nya, itu diadainnya di hutan teman-teman. Jadi kayak gimana survive di hutan dengan mengamalkan ilmu-ilmu spiritual ataupun juga bagaimana ilmu-ilmu tentang pengetahuan kita tentang Islam di sana gitu di LMD. Dan kedua itu ada tahapannya namanya Inventra. Inventra itu kita bikin program gitu. Nah, kemudian juga setelah ikut Inventra, kita namanya ikut namanya Komprov. Komprov tuh komunitas keprofesian. Dan yang kelima baru kita bisa ikut yang namanya Spektra gitu. Dan itu berproses gitu. Ya kalau misalnya itu tuh terhitungnya dari program pertama sampai program kelima ini memang terhitung lulus, gagal atau gimana nih Kak seleksinya? Alhamdulillah kalau aku dulu di SSC itu karena se-Indonesia ya Kak, dan peserta yang ikut itu nggak terlalu banyak juga sih, 100 lebih. Cuman waktu itu seleksinya ratusan banyak orang. Jadi aku aku dari SSC 27 waktu itu ikut, nggak lolos 5 kali dan baru lolosnya di SSC 33 berarti cukup perjuangannya cukup mengharukan ya, 5 kali. Kenapa sih betah untuk senantiasa tes lagi? Karena ini Kak, program dari Salman ITB itu BMK Salman ITB itu luar biasa banget dan se-wow itu apalagi aku di LDK ya, di Lembaga Dakwah Kampus tuh kayak itu program yang sangat diincar-incar sama anak-anak LDK. Karena insight yang didapetin belajar di sana tuh kayak kita tuh seolah-olah memperlihatkan Islam seindah itu, kekerabatan di sana tuh seindah itu. Jadi banyak banget nilai yang kayaknya aku harus dapetin juga deh gitu, karena banyak peminatnya gitu. Dan vibes positif banget di sana gitu. Makanya semau itu ikut gitu, apalagi udah 5 kali. Udah 5 kali tes dan alhamdulillah tes kelima yang di SSC 33. Tapi dulu tuh sempat berhenti di satu tes. Waktu tuh SSC 31 kalau entah 30 aku berhenti kayak berhenti nggak lolos gitu. Nggak usah ikut, capek ya. Tesnya juga kita kan ada tes ya. Pas tes itu kayak aku disuruh baca buku referensi yang sebanyak ini 60 halaman dengan waktu yang kayak, dan 60 halaman tuh bukan satu. Kayak waktu itu kita ada 4 buku sama 4 e-book gitu kan dibacakan, kayak udahlah nggak usah ikut gitu. Akhirnya kayak disokong-sokong senior kayak ikut aja deh. Alhamdulillah berhasilnya di SSC 33 alhamdulillah. Berkat support system dari teman-teman juga nih ya. Alhamdulillah. Oke, nah ini nih kan kalau boleh tahu ini barusan untuk dari luar nih. Kalau misalnya tuh di kampus nih Kak, di kampus ada prestasi apa sih? Masya Allah, jadi malu aku sih sebenarnya introvert nggak canda. Sebenarnya kalau di kampus sendiri aku tuh ikut ini ya Kak, sebelumnya kan ini kayak di alhamdulillah nominasi yang sangat luar biasa itu pernah juara di lomba kewirausahaan gitu. Waktu itu kita dapat juara 3 waktu itu alhamdulillah secara nasional, dan juga didanai pilot project hampir mencapai angka 140 jutaan gitu ya didanai. Kalau boleh itu apa tuh? Itu namanya Youth Syariah Entrepreneurship Competition. Jadi promosi sekarang soalnya lagi ini mau pengumuman peserta yang lolos. Oke. Aku yang tahun 2022. Kalau yang sekarang 2023 udah buka lagi tapi udah tutup. Udah tutup pendaftaran tapi lagi itu proses mau seleksi. Jadi kemarin itu alhamdulillah waktu itu juara 3 yang mana lombanya itu Youth Syariah Entrepreneurship Competition yang diadain oleh Bank Indonesia waktu itu di Ekonomi Syariah Festival gitu yang diadain Bank Indonesia. Waktu itu kita dari Sumatera Barat itu mengajukan sebuah produk wirausaha keripik kulit singkong. Kulitnya malah kulit singkong. Kulit singkongnya gitu. Bukan singkong ya. Wow, ini sungguh sudah kreatif di Trip People, tapi di atas kreatif lagi nih. Jadi kita keripik kulit singkong ngolah kulitnya Kak. Karena gini, waktu aku awal-awal di lomba ini kan waktu itu aku direkrut sama dosen dari Fakultas Pariwisata Perhotelan FBP yang sebelah aku kan FBS ya. Waktu itu kita direkrut dan kita dikumpulin mahasiswa dari mulai dari Fakultas Teknik, satu grup itu dari Teknik, dari FPP dan dari FBS juga ada di TKV. Jadi dosennya tuh ngasih kita kayak sebuah kata yang nge-trigger yang kayak coba kasih ide yang orang lain tuh jarang mikir ke sana gitu ya. Jarang mikir ide ke sana gitu. Out of the box gitu kan. Kayak kita mikir gini, di Padang itu ciri khasnya apa ya gitu. Di Padang tuh kan ciri khasnya
kulit apa namanya keripik singkong ya, keripik singkong sanjay gitu kan. Terus kita mikir kalau sanjay ini kulitnya pasti dibuang gitu, pasti nggak dipakai, yang pakai pasti cuma buahnya aja gitu kan. Jadi kalau orang ngolah kulitnya bisa nggak ya sekira-kiranya? Waktu itu aku usulin ide, gimana kalau bikin keripik kulit singkong terus dikasih nama yang keren gitu kan. Waktu itu kita kasih namanya Citri Cassava Crispy Chips gitu kan. Kita kasih ide, terus diterima kan sama dosen gitu. Oh coba deh gitu. Sebelum kita ngasih ide, kita searching dulu nih di Google. Kira-kira bisa nggak ya keripik ini ataupun kulit singkong ini diolah jadi keripik gitu. Ternyata bisa gitu kan. Tapi kita ini versi yang non MSG, nggak pakai micin gitu kan. Ternyata bisa, dicoba. Alhamdulillah seleksi pertama secara wilayah ya, seleksi wilayah 15 besar masuk. Wilayahnya sesumbar, seprovinsi? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Sudah langsung se-Indonesia. Iya. Terus pas seleksi awal masuk nih. Langsung masuk ke 15 besar. Alhamdulillah. Terus ternyata pas kita mau seleksi 15 besar, kita presentasi lagi, yang diambil cuma 3 besar. Masuk lagi ternyata. Alhamdulillah kan masuk lagi. Itu ada satu pertanyaan yang jebakan juga, gak jebakan sih, cuma pertanyaan yang cukup menguji. Karena waktu itu kita kan bahasnya tentang ekonomi syariah ya. Iya, betul. Jadi ekonomi syariah ini dia ditanya tentang akad perdagangan, akad jual beli gitu. Secara Islam. Awalnya tuh aku kayak alhamdulillah udah prepare nih nelpon teman yang di PAI jurusan agama Islam, nanya kayak ini kira-kira akad ini apa aja gitu kan. Alhasil kita ngobrol, dan waktu itu juri nanya, ini akad apa yang kamu gunakan, apakah akad mudharabah gitu ya kan. Terus kita bilang iya akad mudharabah gitu. Ternyata benar jawaban kita, padahal kita nggak tahu akad mudharabah artinya apa. Ternyata benar. Alhamdulillah itu mengantarkan kami ke 3 besar. Wow, alhamdulillah. Dan akhirnya pendanaan selama setahun, dari 2021 Oktober pendanaan sampai ke 2022 Oktober. Alhamdulillah 2022 Oktober kita diundang ke Jakarta waktu itu, ke JCC Jakarta Convention Center. Dan kita ngadain pameran selama seminggu waktu itu sama Bank Indonesia. Itu ditanggung semuanya Kak. Itu pertama kali makan di restoran orang kaya di Asia Pacific Palace yang ada di Jakarta kan, gede gitu. Dan di situ tuh luar biasa hikmahnya, kita dapat pendanaan dan bisa waktu itu punya rumah produksi juga. Dan alhamdulillah sekarang sekarang lagi break dulu sih sama tim. Tapi rumah produksinya jalan? Rumah produksinya lagi break dulu karena kita mau cari tempat baru. Kira itu sih yang di wirausaha ya. Lucu ya sih, dari bahasa Inggris bisa ke wirausaha. Tapi memang nggak melulu ya, karena memang kita perlu juga menambah ilmu di luar memang concern pendidikan kita. Iya. Ya buat trade people mungkin nih yang lagi Kak, mahasiswa, gimana nih supaya senantiasa terpacu semangatnya untuk berkegiatan kayak Kakak? Karena memang kan mahasiswa sekarang banyaknya itu ya, sering ada nih kura-kura kuliah rapat. Ada yang lebih banyak lagi kupu-kupu kuliah pulang. Gimana tips dan trik dari seorang Mawapres FBS UNP? Oke, kalau dari aku sih tipsnya ini sih teman-teman, kayak kuliah itu nggak sama lagi ya sama SMA gitu. Kalau SMA kita kan masih nampung, masih ibaratnya cangkir kita tuh masih kita kasihin dan kita tuh minta minumnya gitu kan istilahnya. Tapi kuliah itu kita udah beda teman-teman. Pertama paling penting itu buat teman-teman yang masih stuck gitu ya, aku tuh ngapain sih kuliah gitu. Pikirin bahwasanya kita kuliah itu bukan lagi tentang menerima, tapi kita tentang memberi. Dan paling penting itu pikirin lagi bahwasanya kuliah itu kita benerin mindset, urusin mindset kita, perbaikin mindset kita. Bahwasanya kita tuh sebenarnya di-create menjadi manusia yang ambis ini dalam artian dalam kebaikan. Jadi kalau kamu hanya mikir kuliah tamat 3,5 atau 4 tahun dan cuman sekitar kuliah pulang aja, menurut aku tuh kurang menarik sih. Dalam artian kayak pasti nantinya kalau kita udah wisuda pasti kita akan mengenangkan kayak, oh aku semasa kuliah udah pernah organisasi ini nih, aku udah pernah ikut kegiatan ini nih. Pasti nostalgianya akan lebih seru dong gitu. Dan kita pasti punya relasi yang banyak. Contohnya aku kemarin kan ikut beasiswa dari sama ITB, BMK sama ITB, waktu itu namanya beasiswa inovator muda. Dan aku tuh bertemu dengan teman-teman inovator se-Indonesia. Dan punya link, alhamdulillah temanku ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja. Jadi kalau kita ke Jogja, guys aku ke Jogja nih gitu. Iya, ada lah aku aja gitu. Ada yang nemenin yang jadi guide gratis juga ya. Nanti guys aku lagi di misalnya Jakarta nih, udah Kak nginap di tempat aku aja. Jadi kayak enaknya kita organisasi dan kegiatan itu adalah kita punya relasi teman-teman. Kita punya relasi dan
dari relasi itu ya enak banget gitu. Pertama kita punya keuntungan, kita mau kemana aja kita punya teman gitu. Betul. Yang pertama, yang kedua adalah kita kalau mau diskusi itu lebih enak karena kita nemuin orang-orang yang punya pemahaman ataupun sevisi sama kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang bisa jadi masih semester 2 ataupun masih semester awal ya, tahun 2 atau tahun 3 masih punya kesempatan banyak karena berprestasi itu seru dan menyenangkan, dan berorganisasi juga seru dan menyenangkan. Seru dan menyenangkan tentunya. Iya, karena salah satu aku serunya adalah ketika aku organisasi dan berprestasi, aku bisa naik pesawat. Oke, dan naik itu pesawat. dibayarin. Dan tadi apa, makan di restoran bintang 5 buat banget. people yang pengen makan di restoran bintang 5 gratis, langsung aja nih, langsung ikut apa tadi Kak? Ikut Kegiatan. lomba. Kalau aku ikut ini ya teman-teman, ikut Spektra ataupun program kaderisasi dari Salman ITB. Iya. Jadi promosi ya. Promosi harus nih. Terus juga ikut ini teman-teman, organisasi yang se-Indonesia. Ada juga kemarin FIM, Forum Indonesia Muda. Oke. Aku belum ikut sih, cuman kemarin ada teman yang sempat ngasih rekomendasi. Dan juga boleh banget ikut rangkaian kegiatan Salman. Kalau nggak salah aku sekarang lagi ngepanitia juga Kak. Di latihan Mujahid Dakwah nasional 221 yang diadain juga sama-sama ITB. Kalau boleh kapan tuh Kak? Itu insya Allah sekarang aku di bagian panitia acaranya. Kemarin udah selesai forum 1-nya, dan itu kurang lebih pesertanya ada 300 lebih. Wow. Se-Indonesia. Dan itu insya Allah offline-nya. Kalau besok itu Agustus ini itu program mentorship-nya ataupun program tahap 2. Dia ada 3 program. Pertama namanya forum 1 itu sama KSSC. Ini program 2 namanya mentorship program. Insya Allah Agustus ini berlangsung. Dan yang terakhir itu program offline di Bandung tanggal 7 sampai 11 September. Wow. Ini yang pengen jalan-jalan gratis nih Treat People, mungkin boleh langsung aja nih ya Kak, ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang tersedia di kampus dan juga di luar kampusnya ya Kak ya. Karena rugi banget nih buat Treat People yang memang sehari-harinya jadi mahasiswa, kalau misalnya kuliah pulang aja nggak bisa memanfaatkan gelarnya sebagai seorang mahasiswa ya Kak ya. Ya, karena sayang ya Kak ya, karena nggak semua orang yang berkesempatan jadi mahasiswa dan nggak semua orang yang punya kesempatan untuk ikut event ataupun lomba dan ikut organisasi. Jadi selagi kita masih punya waktu jadi mahasiswa ya, manfaatin privilege mahasiswanya. Sampai temen gue bilang gini Kak, udahlah nanti aja deh, ini jangan ditiru ya, udahlah nanti aja deh skripsinya kita ikut program-program mahasiswa dulu, karena kalau udah nggak S1 nggak bisa ikut lagi, S2 karena nggak ada program untuk S2 ya. Kalau lomba biasanya cuma persyaratannya S1, S2 nggak ada gitu. Jarang banget. Tapi jangan ditiru ya, kalau skripsi tetap skripsi. Tapi nggak apa-apa sih, karena memang kan sekarang jatahnya 7 tahun. Mungkin nggak bisa nih menghabiskan jatah sebagai gelar mahasiswanya 7 tahun. Gimana ya, ada rencana? Aku secara pribadi sih kalau kuliah itu menjalanin aja ya. Maksudnya aku tuh pengen bikin kuliah aku tuh berkesan. Maksudnya misalnya aku tamat, bisa dibilang misalnya nih kalau misalnya 4 tahun nih, 4 tahun ataupun 4,5 gitu. Selama 4,5 itu aku udah ngapain aja ya? Gitu. Mikirnya gitu. Apakah aku udah manfaatin masa kuliahku dengan baik atau dengan semenyenang mungkin, atau memang bisa untuk jadi bahan nostalgia yang luar biasa atau gimana? Jadi sebenarnya itu pilihan teman-teman. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, tapi kalau misalnya selama kuliah cuman gitu-gitu aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bikin sebuah goals yang luar biasa dan nggak kemana-mana, rasanya sayang banget. Betul sekali, karena memang ya cuman ketika jadi mahasiswa nih lah ya kita punya kesempatan privilege yang lebih luas dari orang-orang di luar sana. Benar banget. Oke. Nah, kan ini nih Kakak adalah salah satu finalis Mawapres FBS UNP 2022. Mungkin ada di Treat People di rumah yang memang adalah seorang mahasiswa di UNP nih Kak. Mungkin boleh nih share ketentuan apa aja sih dari pemilihan Mawapres ini? Oke, kalau dari pemilihan Mawapres itu ini ya teman-teman, ketentuannya itu biasanya kita seleksinya fakultas fakultas dulu, baru seleksi universitas. Nah kalau di seleksi fakultas itu biasanya kayak kita menyiapkan karya tulis ilmiah Kak, KTI gitu, karya tulis ilmiah ataupun gagasan inovasi ya, entah itu dalam bentuk berupa produk ataupun berupa ide biasanya. Kemudian juga kita menyiapkan sertifikat. Nah ini salah satu bentuk juga ya kalau ikut organisasi ataupun event, ini penting banget di Mawapres. Karena Mawapres itu tidak hanya memandang soal nilai, tapi memandang juga ngapain aja di kampus gitu. Jadi di Mawapres itu juga ditanyain nanti teman-teman sertifikat organisasi, sertifikat program kegiatan atau kejuaraan event biasanya ditanyain juga. Terus juga nanti kemampuan yang nomor 3 adalah kemampuan bahasa Inggris.
kemampuan bahasa Inggris. Salah satunya ada tes bahasa Inggrisnya kalau di Mawapres gitu kan. Nanti di Mawapres tuh biasanya ada wawancaranya full English biasanya. Kemudian ya kayak gitu ada penyampaian unggulan, dan juga buat teman-teman yang hobi nulis artikel atau jurnal, itu nanti juga ditanyain di bagian pencapaian unggulan, tes pencapaian unggulan. Jadi di Mawapres tuh ada sekitaran tiga tes. Pertama tes KTI, presentasi karya tulis, terus pencapaian unggulan. Nah di pencapaian unggulan ini nanti kita akan menceritakan tentang pencapaian kita. Oh saya sudah nulis jurnal ini, Sita segini, saya udah ikut lomba ini, juaranya juara ini, terus ataupun saya jadi ketua organisasi ini juga ditanya. Terus ada tes bahasa Inggris juga, biasanya seperti itu kalau di Mawapres. Kalau di Mawapres ya berarti cukup banyak tesnya. Cukup ribet. Cukup ribet tapi kan alhamdulillah. Setidaknya udah nyobain tahap-tahapannya gitu ya. Jadi di sini bisa kesimpulan juga sih Kak, prestasi itu nggak melulu tentang nilai, tapi prestasi itu tuh juga bisa kita buktikan dengan di luar dari akademik juga bisa. Jadi kan kadang ada yang merasa nggak bisa nih, tapi dicoba dulu aja teman-teman, karena di Mawapres itu ada buku. Aku kemarin dikasih buku Puspernasnya langsung dari salah satu staff di FBS waktu itu, ibu-ibu ngasih kan, ibu tuh yang bagian BAK-nya ngasih kayak ternyata nilai organisasi dan prestasi yang di luar nilai akademik tuh ada juga poinnya. Ada juga. Iya benar. Jadi buat yang sering lomba-lomba dan juara tuh peluangnya besar banget kalau mau ikut Mawapres. Besar sekali ya. Besar sekali. Walaupun nanti misalnya seandainya memang nilai di akademiknya itu pas-pasan atau kurang. Oke. Nah sudah sejauh ini nih perjalanan kakak sebagai seorang mahasiswa. Kalau aku tahu dan Trick People juga pengen tahu pastinya nih, siapa sih support system yang bisa menjadikan kakak sampai sejauh ini mengembangkan sayap? Oke, agak berat ya pertanyaannya. Tapi support system, kalau aku di dalam dalam pembelajaran, kalau biasa presentasi atau ngisi materi itu support system kita tuh ada, kalau aku ada 3 ya teman-teman. Pertama, support systemnya selain orang tua tuh jadiin Allah number one, Allah is number one. Our support system pertama jadiin Allah sebagai satu-satunya yang akan mendukung kita apapun keyakinan kita yang kita tanamkan. Bahkan orang tua pun melarang, sebenarnya ternyata itu yang terbaik untuk kita dari Allah. Pertama jadiin ke Allah yang pertama. Yang kedua aku memposisikan orang tuaku. Even kadang aku ikut kegiatan pun itu orang tua sempat kontra, tapi ketika dijelaskan dengan baik-baik bahwasanya ini sepenting dan seberguna itu buat aku, dan yang paling penting nanti bukan tentang kegiatan aku di kampusnya semasa di kampus, tapi yang paling penting setelah aku di kampus gitu ya, pasca kampusnya yang paling dipentingin gitu. Yang ketiga aku jadi support systemku teman dekat mungkin. Aku punya satu teman dekat ataupun teman-temanku yang aku jadiin. Jadi aku dari total 1 Allah number 1, number 2 is parents, orang tua, dan nomor 3 adalah friends atau teman-teman karib, teman dekat. Gitu. Karena yang penting, tapi teman-teman kalau dari Allah, orang tua juga harus perlu ya, karena ridho orang tua ya, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ridho orang tua. Ini nih udah 3 nih. Kalau boleh tahu nih, aku secara pribadi role model seorang Sherlina itu siapa sih? Role modelnya. Mungkin kita bisa sama role modelnya atau role model dari Kak Sherlina. Ada nih yang sama Trick People di rumah. Insyaallah. Jadi berat juga bahas gitu. Salah satu role model aku yang mau berwirausaha ya, salah satunya. Mungkin Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah salah satunya yang menjadi role model. Seorang perempuan luar biasa yang membantu Nabi dalam berdakwah, yang habis untuk membantu Nabi kita. Membantu Nabi dan agama dan Allah. Salah satu perempuan yang sukses juga dengan berwirausaha, beliau pedagang gitu kan. Jadi kayak aku kan nanti prospeknya jadi guru ya Kak ya. Aku tuh nggak mau jadi guru yang sekedar jadi guru doang gitu. Aku tuh pengen jadi guru yang bisa ada karirnya, ada selain jadi guru, selain jadi pendidik juga mau jadi seorang pengusaha ataupun mau nge-create sebuah usaha. Karena orang tuaku juga pedagang gitu. Jadi kayak jadi guru jiwa-jiwa pedagangnya ada lah ya. Ada jiwa-jiwa wanita karir yang penjualan tuh ada gitu. Karena gaji guru tuh nggak bisa diiniin, nggak bisa diperjuangin banget ya teman-teman, karena ya seperti itulah keadaan kita lah ya, keadaan dan sistem dari negara kita. Sedihnya seperti itu. Berarti nanti jadiin guru sebagai sebuah passion dan menjadikan wirausaha sebagai memang
goal hidup. Benar. Tapi aku satu lagi nambah boleh nggak? Boleh Role banget. model selain Siti Khadijah, Bunda Khadijah adalah orang ibuku sih sebenarnya. Oke. Salah satu ibuku. Ibuku tuh pinter banget ngatur uang. Ya karena aku tuh kan orangnya royal kadang sometimes kayak tipe kalau aku tuh yang kayak nggak neko-neko kalau soal makan. Tapi kalau soal baju, jujur bajuku ini itu orang tuaku yang beliin, kayak milihin baju tuh orang tua ibu kan. Jadi salah satu yang bikin aku luar biasa sama ibuku adalah ibuku tuh bisa ngatur keuangannya dengan baik banget, teman-teman. Dengan baik manajemen Jadi keuangannya. bahkan aku wisuda pun beliau udah nabung. Untuk wisuda aku. Nih wisuda kapan ini nih? Udah ibu udah nabung. Udah nabung. disisihin sebulan itu seminggu tuh 50.000 untuk wisuda. Padahal sebenarnya wisuda nggak terlalu banyak ya kalau UNP ya. Jadi kayak manajemen uang ibuku tuh bagus banget dan ya berawal dari bagaimana kita manajemen itu ya. Betul. Semuanya akan bisa jalan lancar ya. Betul. Wow. Nah ini nih, ngomong-ngomong soal manajemen, karena memang kan seorang Kak Sherlina cukup banyak nih kegiatannya, baik sebagai seorang mahasiswa maupun di luar kegiatan sebagai seorang mahasiswa nih. Gimana sih cara manajemen waktu dan cara belajar kakak selama kuliah? Oke. Kalau manajemen waktu sih gini sih. Kita tuh kalau di organisasi itu belajar yang namanya 4 kuadran. Pertama, penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak, sama tidak penting mendesak. Jadi kayak kalau di organisasi, misalnya kita ada event yang sama. Misalnya ada 2 event dalam satu waktu. Misalnya hari ini aku punya eventnya sore nanti, dan itu 2 organisasi misalnya. Jadi aku manajemen waktunya itu gimana aku bisa hadir di event yang memang ternyata paling urgent. Misalnya nih, aku join di organisasi A, ternyata di organisasi A tuh ada bisa yang lebih nge-manage dibandingkan aku, ataupun ibaratnya kalau aku nggak hadir pun eventnya bisa Tetap lanjut. Atau aku mau di organisasi B yang mana memang aku tuh jadi orang yang memang nanti harus ngemimpin, nge-leader dalam event itu, dan memang kalau nggak ada aku pasti akan ribuh gitu. Otomatis aku milih yang event B gitu. Mungkin di event A tuh aku nitip notulensi aja atau gimana ya. Jadi kayak gitu. Pada intinya manajemen waktu itu yang paling penting adalah aku tuh tertampar banget. Aku tuh pernah jadi sosok yang kayak udah deh 5 menit telat nggak apa-apa, udah deh 1 menit telat nggak apa-apa, ataupun 10 menit telat, ataupun kadang sejam telat nggak apa-apa gitu. Tapi pernah dapat tamparan bukan tampar beneran ya. Pernah dapat kata-kata dari senior kayak, kamu itu tahu nggak kalau kamu telat tuh kamu zolim. Iya, kalau udah kayak gini nih. Kamu telat itu kamu zolim sama orang yang tepat waktu gitu. Jadi semenjak aku dengar kata-kata kayak gitu kan, iya ya bener banget ya. Coba kita di posisi orang yang nunggu lama, pasti kita bakal kesel, marah banget gitu. Betul. Meskipun kita udah bela-belain buat tepat waktu, tapi ternyata partner kita lama gitu kan. Bukan karena memang kebutuhan yang mendesak, tapi memang karena pengen bisa bentar-bentarin lagi ya. Iya, maksudnya kayak seniorku waktu tuh pernah bilang kayak gitu kan. Jadi seberharga itu waktu, teman-teman. Justru kalau kita tepat waktu itu akan bantu orang lain agar yang awalnya punya agenda bisa tetap jalanin agendanya gitu. Karena kalau kita nggak tepat waktu, otomatis yang ngatur punya agenda dia harus geser agendanya dong, harus mundurin waktunya dong. Jadi sampai saat itu tuh aku selalu mikir kayak aku kalau telat pasti malu banget gitu. Jadi sampai waktu itu aku mikir banget kayak jangan sampai zolim ke orang lain deh gitu. Kita udah berapa kali nih zolim ke orang, mau zolim lagi gara-gara waktu gitu kan. Lucu banget ya, udah segede ini manajemen waktu aja nggak bisa. Betul. Oke, nih ngomong-ngomong nih, ini kita cerita dari tadi nih ya Kak Sherlina udah happy-happynya nih ya, udah yang bahagianya pasti ada nih yang bukan nggak bahagia sih, tapi ada struggle yang dijalani sampai sejauh ini. Nah, boleh tahu nggak sih apa aja struggle-nya dan gimana cara Kak Sherlina bisa survive? Oke. Berat survive ya teman-teman, cara survive. Sebenarnya dari cerita-ceritaku yang sebelumnya itu banyak banget struggle-nya sih. Mulai dari kayak kuliah di universitas. Dulu alhamdulillahnya pernah kan aku dulu SMA di Ketua OSIS ya Kak. Dan Ketua OSIS tuh punya jalur IPB jalur Ketua OSIS kan ada dulu ya. Jadi sempat pengen kuliahnya tuh di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, pengen kuliahnya tuh di luar Pulau Sumatera gitu kan. Kayak pengen di Jawa nih gitu kan. Kayaknya lebih wow gitu, lebih berkembang rasanya, mikirnya gitu kan. Jadi kayak dulu tuh pernah banget pengen kuliah di luar, sampai pengen effort banget keluar, tapi ternyata orang tua bilang enggak, kamu di Padang aja, kamu di Sumatera aja. Sumatera tuh nggak boleh di luar Sumatera, di Padang doang. Maksudnya dalam artian Sumatera Barat doang gitu. Pokoknya nggak boleh di mana-mana, kayak ibunya maunya di sini gitu. Jadi alhamdulillah karena orang tua restu,
lolos SN undangan jalur hoki. Jalur hoki ya. Jadi lolos hoki, mikir kayak mungkin orang tuaku ridho ya, jadinya aku lolos ya. Awalnya tuh antara senang tapi kayak sedih juga, kayak pengennya di luar gitu ya. Karena jujur aku kan dulu nggak di Sumbar, aslinya dulu merantau kecil aku di Tangerang. Dari PSL ya ke Tangerang, terus Tangerang aku ke Lampung, Lampung baru ke PSL lagi. Jadi kayak merantau ya teman-teman nomaden. Berarti memang tumbuh dan berkembang besarnya di luar ya. Iya, jadi kayak ngeliat sudut pandang teman-temanku di luar dan dibandingkan di Sumbar, aku merasa beberapa hal yang kayak aku kayak lebih bagusnya di luar gitu berkiprah. Alhamdulillahnya aku nggak jadi di luar, tapi orang tua restu di sini lolos jalur hoki undangan. Terus habis itu alhamdulillah waktu semester 1 itu pernah ada tawaran ya untuk ngambil scholarship di Turki, pernah dapat LOE dan sebenarnya kalau mau cuma ngurus beasiswanya aja lagi kalau mau kuliah di sana. Dilarang sama orang tua gitu kan. Kayak ini jadi struggle aku restu teman-teman. Restu orang tua teman-teman. Dilarang sama orang tua kayak nggak usah. Terus akhir tahun 2021 pernah juga ada event di Turki. Udah selesai nih mengurus dana, udah dapat 3 juta kan. Kita bikin proposal sama anak UGM sama anak UNER, Airlangga. Kita bertiga tuh total 50 juta waktu itu untuk program. Kita udah cari sponsor nih, udah ngumpulin dana, dapat 3 juta waktu itu. Ternyata udah kumpul 3 juta, izin sama orang tua. Shirley Eropa tuh jauh, kata orang tua kan, nggak usah, Uni nggak boleh kemana-mana lagi COVID kata orang tua. Aduh, aku langsung kayak jelek, sedih banget ya Allah. Padahal ini udah try yang kedua, pertama kuliah dilarang kan, ambil Turki nggak boleh. Kita coba nih, karena aku tuh orangnya keras kepala dan nggak mau ini ya, selalu ingin mencoba meskipun pernah dilarang. Terus coba lagi, ternyata nggak boleh lagi ngambil di luar. Udah sedih, hampir nangis kayak udahlah, akhirnya nggak jadi, akhirnya di UNP. Nah kemarin juga waktu ikut program beasiswa kan, awalnya aku dulu ikut program beasiswa sebelum lomba-lomba PKM kan beasiswa. Itu sempat dilarang juga, ini gunanya apa buat kamu kata-kata. Ibu aku seleksi wawancara 1 jam keringet dingin aku wawancara, bilang masa aku nggak boleh ikut ini gitu. Ini didanai 100%, pulang balik pesawat, bayangin 4 kali aku naik pesawat didanai ibu gitu, sampai bilang gitu kan. 4 kali ya itu kurang lebih kan. Jadi kayak sampai orang tua bilang, ayo udah akhirnya nggak apa-apa ikut. Waktu itu juga sempat cancel, waktu tuh hampir cancel, pergi ke Malaysia sama Jogja. Karena eventnya deket-deketan 2022 kemarin itu ke Malaysia ke Jogja dulu ya, ada event Jogja. Tapi ternyata temanku yang delegasi dari Sumbar nggak jadi ke Malaysia, jadi istilahnya aku ke Malaysia sendirian. Sampai malam tuh ayahku bilang, Uni di cancel aja ke Malaysia, Uni ke Jogja aja. Aku langsung kayak aduh, langsung jelek. Aku 3 bulan ya persiapan ya ke Malaysia ya, aku cari dana segala macam gitu kan. Sampai kayak akhirnya pas pagi ibu langsung nelfon, Uni tukarlah uang ringgitnya lagi. Boleh jadi ke Malaysia. Jadi itu sih Kak dramanya sama struggle paling besarnya adalah restoran tua, karena memang mungkin ya pandangan kita sebagai anak muda dan juga orang tua kan berbeda kacamata yang pakai. Sama juga yang program ke Spektra yang di Sukabumi sempat ada struggle juga sama orang tua. Struggle lagi. Tapi aku tuh lucunya struggle kemarin tuh kayak orang tuaku tuh aku izin kan ya. Tapi lucunya tuh aku minta izinnya waktu aku udah lolos. Sudah lolos. Syukurnya ya. Syukurnya udah lolos kan. Pas aku lolos cerita, ya ke ayah dulu nih, ya ada ibu nggak gitu kan, cerita ke ayah, ya Uni lolos nih pembinaan beasiswa kaderisasi bla bla segala macam, bilang kan kegiatannya gini, terus saya bilang gini, ayah restuin nggak, ayah ridoin nggak? Ayah selalu ridho dengan keputusan Uni karena ayah tahu itu bermanfaat buat Uni kan. Tapi skripsi Uni gimana? Itu pertanyaan kayak aku bilang, skripsiku aman alhamdulillah, tapi kita kan punya sistem ya di kampus, di fakultas tuh ada sistemnya, dan memang waktu yang dimakan sama sistem ini kayak durasi ngajuin proposal tuh kayak sebulan baru keluar HCC-nya, jadi kayak kita tuh berpacunya sama waktunya gitu. Tapi kalau untuk sistemnya aman gitu, lancar bang gitu kan. Terus akhirnya kayak dibolehin, akhirnya aku ngomong sama ibu, terus ibu bilang berapa hari, 10 hari. Pertama agak sempet, kok lama banget gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tua restu. Jadi kemarin selama kegiatan aku nggak megang HP ku disimpan, dikasih ke panitia. Jadi kita memang pure kegiatannya tuh no internet, no gadget, no money. Uang kita dikumpul guys. Uang kita dikumpul. Jadi kita survive di sana tuh sesuai dengan bahan yang kita bawa. Jadi aku kemarin tuh bawa beras, bawa mie, bawa ada temenku yang bawa abon, ada yang bawa kornet.
Jadi kita tapi seandainya nih nggak ada kita bawa bekal nih dan uang disita gimana tuh? Ada, memang ada yang kayak masalahnya gitu tuh, spek Kak Selina. wajibnya harus bawa Oke, harus bawa bahan pokok selama 10 hari. Kalau nggak tuh Oke. nggak makan. Boleh minta nggak? Kita itu gini, ada kata-katanya di Spektra itu jadilah pemberadab yang elegan dan Oke. bermartabat. Jadi dalam artian meminta-minta tuh bahkan kayak hal yang hina gitu lah. Kalaupun kita mau minta bantuan, kita harus ngasih tanda feedbacknya. Kayak oke. kita waktu kegiatan Spektra itu Kak, kita tuh jalan pakai tas carrier gede gitu kan. Itu dalam tas itu tuh persediaan kita selama 10 hari. Bayangin. Aku waktu tuh pakai yang 65 liter. 65 Itu setinggi itu. Tinggi banget kan. Udah bawa Itu- kulkas ya? Iya benar banget. Sampai temenku bilang, "Ser, kok gedean tasmu dibandingkan kamu?" gitu sampai bilang gitu kan. Jadi kita itu kegiatannya tuh kayak sehari di desa, balai desa, terus kemudian hari berikutnya itu kayak kita tuh dikasih directionnya itu ke dusun yang memang terpencil dan jauh banget dari pusat kota Sukabumi, dari desa Sukabuminya kita ke dusun, kan desa dusun ya jauh banget ya. Itu kita kayak boleh minta tolong callback. Kalau callback tuh kayak mobil carry yang bak, kita boleh minta tolong callback, tapi setelah kita minta tolong tuh kita kasih sesuatu apa. Jadi kita tuh biasanya ngasih mie ataupun persediaan kita kadang beras kita kasih. Boleh kayak gini ya? Iya boleh kayak gini. Oke, kalau di situ kayak gini ya. Kalau kita mau ngapain callback tuh kayak gini. Kayak gini. Pak, gitu kan, kita tolong gitu kan. Jadi setelah kita ditebengin callback itu kadang kayak kita ngasih beras. Jadi kita harus ngasih sesuatu karena kita bisa tolongin nih meskipun memang bapaknya ikhlas ya. Kadang ada yang nolak, kadang ada yang terima. Sampai kayak, "Guys, kalian punya apa?" "Aku punya snack, aku punya madu." Udah dicampurin di dalam satu plastik, nanti pas sudah selesai, "Nunggu nih apa?" Dikasih nanti itunya. Jadi kayak di dalam Spektra itu menanamkan yang namanya pribadi yang elegan dan bermartabat, jangan banyak mintanya. Meskipun sebenarnya jujur ya Kak, kita kan nggak ada duit ya. Kita ngeliat cimol, cilor ataupun es kulkul tuh sebagai hal yang luar biasa banget waktu itu. Sampai kakak-kakak panitia tuh bener-bener kayak dia jajan di depan kita yang kayak kita tuh nggak ada duit sepeser pun. Ya Allah, mau itu 10 hari lah bayangin. 10 hari Itu ya. kayak dalam hatiku tuh mikirnya kayak gini, ya Allah kalau sampai Bandung aku harus makan ini. Tapi sampai Bandung ternyata nggak makan sesuai yang dipikirin ya. Tapi kayak waktu di Spektra tuh bener-bener kita mikir kayak sebegitunya ya bertahan hidup dengan apa yang hanya kita punya gitu. Dan Jadi kita juga diajarin bersyukur banget. Wow. Luar biasa. Memang pengalaman yang sangat luar biasa ya Kak. Bener banget. Oke nih next pertanyaan aku, gimana sih cara menyeimbangkan akademik dengan non akademik? Mungkin tips kali ya buat three people di rumah nih Kak Selina. Oke, makasih. Pertanyaannya nyimbangin akademik dan non akademik itu adalah pertama teman-teman. Kalau aku dapat bukan prinsip ya, kata-katanya gini ya. Kuliah itu nomor 1 tapi organisasi bukan nomor 2, ataupun kuliah itu nomor 1 tapi berprestasi itu harus. Dalam artian gini, jadiin kuliah itu memang sebagai tujuan kita yang mana itu memang jadi amanah orang tua ke kita. Karena orang tua tahu Shirley di Padang tuh kuliah. Orang tua nggak tahu kalau Shirley di Padang tuh organisasi gitu kan, bisa jadi. Ataupun orang tua nggak tahu kalau Shirley di Padang tuh ternyata ada ikut lomba atau event, bisa jadi kayak gitu kan. Yang orang tua tahu anak saya kuliah di Padang, tahunya gitu kan. Betul banget. Jadi ketika memang ada panggilan mendesak tentang ujian atau gimana, ya dahulukan dulu yang urgent. Karena akademik itu juga teman-teman itu adalah amanah orang tua gitu. Dan kalaupun teman-teman mau berkiprah di luar akademik itu nggak apa-apa. Justru itu luar biasa banget. Apalagi teman-teman bisa menggenggam kedua hal itu gitu. Akademik juga, organisasi sama prestasi juga. Itulah luar biasa. Karena nggak semua orang yang bisa. Betul. Gitu. Paling penting tuntaskan hal yang menjadi amanah pertama. Jadi kayak organisasi sama prestasi itu sebenarnya juga hal yang teman-teman jadi pijakan juga penting, tapi juga ada juga yang penting lagi gitu. Saya dipetakan ya gitu ya, dipetakan. Ada skala prioritas lah ya. Pintar benar. Oke nih, next ada pertanyaan lagi nih biar menjadi informasi dan juga referensi juga oleh three people kita. Selama mengikuti kegiatan yang dilakukan selama kuliah nih, apa aja sih kegiatan yang paling berkesan oleh seorang Kak Selina? Oke, selama kegiatan perkuliahan yang paling berkesan kayaknya yang kemarin banget Spektra itu paling berkesan banget, luar biasa. Karena di Spektra itu kita diajarkan tentang bagaimana bersyukur. Karena kita jujur di sana tuh bener-bener, aku jujur ya Kak, hari kedua kalau nggak salah kan kita masih di Bandung nih di Masjid Halman ITB.
Hari pertama masih di Salman ITB, hari keduanya kita memang shock banget, disuruh kumpulin duit sama dikumpulin HP. Selama 10 hari aku nggak ngomong sama orang tua. Dan jujur ya kak, aku tuh biasanya sama orang tua tuh ngomong 3 kali sehari kayak makan. Jadi pagi, siang ataupun sore itu ngomong sama orang tua. Selalu ditelepon, dan telepon pun topiknya cuman kayak Uni udah makan, Uni di mana, cuman selesai. Topiknya cuman itu, cuman nanti kas berkabar. Dan itu dari semester 1 kayak gitu terus. Jadi sampai panitia pun shock kayak waktu itu aku pernah minta izin interupsi untuk nelfon orang tua kan, sampai panitia bilang kayak, kenapa kamu mau nelfon orang tua? Saya 3 kali sehari kak nelfon orang tua. Sudah aku bilang gitu. Udah sama kayak minum obat ya? Iya serius. Jadi, bahkan kalau nggak ditelepon orang tua bilang gini, kamu masih merasa punya orang tua nggak? Itu pertanyaan dari orang tua aku kalau gue nggak nelfon. Nah, jadi nih selama 10 hari ini kan orang tua tahu nggak sih kak kalau misalnya memang HP dikumpulin? Orang tua tahu, pas aku kabarin awalnya tahu gitu. Dan kita memang ngumpulin HP. Memang itu bagus sih, fokus kita ke program yang waktu itu. Dan Spektra ini kenapa aku bilang paling berkesan dari program yang lainnya, karena sebenarnya banyak juga program sebelumnya yang kayak beasiswa inovator muda juga salah satu berkesan juga, karena kita ada pembinaan mentorship juga selama 1 semester. Tapi kenapa Spektra yang 10 hari itu sangat berkesan, karena banyak pembelajarannya di sana. Yang mana pertama belajar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ternyata uang 1.000 rupiah itu luar biasa banget. Iya. Luar biasa banget, penting. Ketika dan tidak ada, tapi ketika ada malah dibuang-buang aja. Biar aja dulu, taruh aja dulu. Kayak, ambil aja lah 1.000 cuman, kan kayak gitu ya. Tapi ternyata selama di Spektra itu, bahkan kalau kita ngeliat uang jatuh aja 200 perak tuh kayak, wih ada duit nih. Waduh luar biasa banget deh. Jadi selama di Spektra itu aku tuh lebih diajarin pertama cara bersyukur, menghargai uang paling penting, dan juga kita pernah bantuin ini kak waktu itu. Kita pernah ngebantuin salah satu penjual keripik di Sukabumi, karena kita nggak ada duit lagi kan. Jadi kita jualin keripiknya, tapi kita jual keripiknya 15.000 nih, kita jual 25.000. Jadi kita dapat 10.000 untungnya. Jadi kayak setelah kita dapat untung kurang lebih kita dapat kita ngasih ke ibu tuh 50.000 lah waktu itu keuntungan. Kita berhasil jual 4 keripik waktu itu kan. Pas kita ngasih duit ke ibu tuh cuma kalau orang lain mungkin 50.000 tuh 50.000 doang gitu. Tapi pas kita kasih ke ibu, Bu alhamdulillah kita bisa bantu ibu 50.000 menjualannya sebanyak ini uangnya. Nangis ibu tuh kak. Jadi kayak waktu itu juga kita kepepet karena kita mikir ada rombongan teman kita yang nggak sempat untuk naik transportasi karena uang kita kurang. Karena waktu itu dikasih panitia cuman sekitaran 70-an atau 100-an lupa aku ya. Jadi dikasih segitu, manfaatin uang segini untuk transportasi kalian. Jadi ada salah satu rombongan teman-teman kami yang nggak dapat transportasi. Jadi kita putar otak untuk cari duit. Akhirnya waktu itu kita dapat 45.000 untuk bantuin teman-teman. 5.000 itu yang bantuin ibu-ibu tadi itu kita bisa beli lauk. Jadi kayak pertama kita diajarin bersyukur di Spektra, yang kedua kita diajarin susah banget loh teman-teman ternyata cari duit itu ya memang dari jerih payah kita sendiri susah banget loh. Belajar survive ya. Survive itu susah banget loh teman. Yang paling nomor 3 adalah persaudaraan dan kekeluargaan. Dan kita tahu nggak kak, kita tuh makan nasi. Kakak tahu bala-bala kalau di Bandung itu bakwan ya? Bakwan ya. Itu terakhir makan nasi 1 bungkus itu berenam. 1 bungkus berenam lauknya bala-bala. Wow. 1 bungkus berenam, dan itu bayangin kayak wah masya Allah nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Dan itu menurut aku sambal yang paling nikmat. Kalau sebelumnya kita makan abon nasi sarden, atau kornet paling enak ya. Itu waktu makan bala-bala tuh kayak nikmat masya Allah gitu kan. Kayak aku mikir ternyata ibaratnya ya kebahagiaan itu sesederhana itu. Nggak harus mewah, tapi sebenarnya kebersyukur kita lagi ya, kerasa bersyukur kita lagi. Iya, karena kalaupun kita nggak bersyukur ya, mau semewah apapun makanan itu bakalan apa sih gitu. Tapi kalau kita bersyukur, ini sih ibaratnya satu bungkus nasi putih itu nggak ada cabenya, nasi putih sama bala-bala dikasih kuah kacang dikit, itu kita berenang makan kayak ya Allah, setiap nikmat Allah ini luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu aku alhamdulillah nggak sakit ya. Alhamdulillah nggak sakit, meskipun kita makan 3 kali sehari, cuman melakukannya ya seadanya aja gitu. Tapi memang ada salah satu teman-temanku tuh ngeporsir kita meskipun bawa mie, tapi kayak dilarang jangan banyak makan mie gitu. Yang memang kayak Spektra seluar biasa itu. Dan mungkin nih dari people di rumah yang pengen dan punya pengen banget nih ikut Spektra, langsung aja nih tes
tes ya Kak ya. Tes dan ikutin alurnya dulu. Ikutin nanti alurnya, boleh betul-betul. tanya-tanya sama aku di BMKA sama ITB nama IG-nya. Oke, langsung follow nih Three People. Ada di Desember besok Spektra. Oke, Ada. nih Three People di Aku rumah promosi ya. Buat promosi ya? boleh. Oke, buat teman-teman yang mau ikut Spektra ataupun yang udah selesai alur kaderisasinya di BMKA Salman ITB, mungkin ada yang bingung ya BMKA Salman ITB ini apa ya? BMKA Salman ITB ini salah satu bentuk platform ya ataupun juga kelembagaan yang bergeraknya dalam bidang kaderisasi gitu teman-teman, yang memperbolehkan mahasiswa seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatannya. Itu ada banyak program. Tahap 1 tuh namanya jalur dasar, namanya SSC, ada LMD, Inventra, Komprov, dan terakhir tuh dan namanya Spektra. Nah kalau teman-teman udah melalui beberapa kegiatan sebelumnya, kalau mau ikut Spektra, insya Allah Spektra ada di bulan Desember besok, tepatnya di tanggal 25 Desember sampai awal Januari, itu 10 hari. Jadi buat yang masih ragu untuk ikut Spektra, jangan ragu deh, aku produknya. Pokoknya seru banget kalau pengen ikut Spektra karena banyak banget nilai yang bakal. Dan AHA, kalau di Salman itu istilahnya AHA. AHA tuh sama kayak gali hikmah. Jadi kita Spektra itu sehari harus nyetor sekitaran 5 ataupun 4 ataupun 5 AHA lah, sebanyak-banyak mungkin dalam sehari gitu. Jadi kita setiap hari tuh gali hikmah, terus cari hikmahnya. Oh, apa hikmah dari aku ngelakuin ini, apa hikmahnya. Jadi dipikirin banget, luar biasa. Jadi ikut Spektra jangan lupa. People jangan lupa nih ikutin Spektra. Nah nih Kak Sherlina, apa sih rencana dan harapan ke depannya dari seorang Sherlina? Oke, rencana dan harapan kedepannya agak berat. Oke, rencana dan harapan kedepannya sih palingan aku ya menuntaskan studi ya, paling penting pertama. Menuntaskan studi dengan artian aku menyelesaikan studiku, dalam artian aku bisa mendapatkan banyak pelajaran dari tahun selama aku perkuliahan. Mendapatkan studi yang gak hanya menerbitkan sebuah gelar, tapi juga menerbitkan sebuah ide-ide dan karya inovasi baru setelah aku wisuda. Dan aku harapannya semoga setelah wisuda aku bisa meng-create sebuah lembaga yang memang bermanfaat untuk banyak orang. Dan FYI aku lagi upayain sebuah project. Wow, dan apa sih projectnya? rencana ini mau masuk ke NGO juga, tapi mau dalam bentuk komunitas juga. Dan timnya sebenarnya udah ada. Dan rencananya nanti kalau udah ke develop jadi komunitas, pengen dilanjutin jadi yayasan. Dan insya Allah nanti akan dikembangkan juga di kampung halamanku. Karena di kampungku tuh banyak pemuda yang otomatis berkarirnya tuh banyaknya di luar gitu, jarang yang membangun Balik desa ke kampung lagi. Ya, jadi harapannya setelah memang udah selesai studi, bisa bikin sebuah forum ataupun lembaga yang bermanfaat ataupun menciptakan orang-orang bermanfaat. Wow. Gitu, insyaallah. Aduh, memang produk Spektra sungguh luar biasa ya. Produk Spektra, insyaallah. Oke, semoga harapan dan keinginan dari seorang Kak Sherlina nih Tuhan ridhoi ya. Amin. Semoga lancar nih Kak. Amin. Semoga terwujud semua cita-cita dan harapannya. Nah nih, terakhir pesan untuk teman-teman mahasiswa dan juga Three People. Oke, pesannya ya. Insyaallah ini udah terakhir aja. Pesan aku buat teman-teman semua, paling penting teman-teman harus punya prinsip ya, prinsip dan moto hidup yang jelas. Karena sebenarnya meskipun itu cuma kata-kata motivasi aja, ternyata itu berpengaruh banget loh bagi keberlangsungan kehidupan kita ataupun mindset kita. Aku tuh punya prinsip ataupun kata-kata yang menjadi pemicu aku tuh adalah salah satu hadis riwayat Rasulullah waktu itu, salah satu hadis riwayat At-Tabarani yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan dari sanalah aku selalu menghibahkan ataupun mengarahkan apapun yang aku lakuin ini bermanfaat nggak ya buat orang lain, apapun yang aku kerjain ini bermanfaat nggak ya buat orang lain, ataupun ini malah ngasih keburukan ataupun hal-hal yang negatif ke orang lain. Jadi selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada, jadilah sosok yang bermanfaat dan jadilah sosok yang ternyata kita di sana membawa kebermanfaatan dan kebahagiaan untuk orang lain. Jangan jadi orang yang jadi parasit, yang bisanya ngerugiin orang tapi nggak bisa ngasih kebaikan ke orang lain. Jadi kalau bisa simbiosis tuh jadinya mutualisme teman-teman, yang saling sama-sama saling menguntungkan, bukan saling merugikan atau parasitisme. Jadi tetaplah bermanfaat dan tetaplah ingat tugas kamu apa. Dan jangan lupa sampai lupa tugasnya sebagai manusia ya, selain beribadah ya mungkin ya, selain beribadah kepada Allah itu salah satu tugas pokok dan utama. Tapi juga jangan lupa bahagiakan dua malaikat kecil teman-teman yang ada di rumah,
dan buat mereka bangga bahwasanya oh ini aku ada anaknya gitu. Iya. Jadi tetap semangat berkarya dan jangan pernah takut, yang paling penting, karena anak-anak zaman sekarang itu takut banget untuk memulai dan mencoba. Betul. Ya, ternyata kalau udah mulai ternyata oh kadang kita kayak gitu Kak, bisa ya. sebenarnya. Ternyata Oh aku tuh sebenarnya mulai, bisa. Karena salah satu Danlab aku, Reklab ya kalau kita di Spektra tuh bilangnya Danlab yang bagian nge-ordiner kita di lapangan bilang gini, kamu tuh sebenarnya bisa, kamu tuh sebenarnya kuat, hanya saja mindset kamu dan pikiran kamu yang selalu bilang kamu nggak bisa. Karena aku iya membatasi, karena aku waktu Spektra tuh aku nggak bisa biasanya push up sampai 1 seri pun nggak bisa 10 kali itu langsung gitu. Tapi selama Spektra 110 push up aku bisa. Wow. Jadi kayak dan aku bilang kalian tuh sebenarnya bisa, hanya saja pikiran kalian yang bilang kalian nggak bisa. Jadi mindset kamu tuh penting banget untuk kamu tata dan kamu atur dengan baik. Kamu pasti bisa. Pasti bisa karena kamu adalah pikiranmu. Benar, Masya Allah. Wow, gimana nih Tri People, nggak kerasa sudah sekian banyak kita berbincang dengan seorang Kak Selina, Mawapres FBS UNP 2022. Kak Selina, terima kasih sudah mau bincang seru bareng aku TJ Mitra dan juga Tri People di rumah nih. Udah bagi-bagi sharing-sharing cerita bermanfaat berfaedahnya. Semoga harapan dan cita-citanya ke depan senantiasa terwujud, dilancarkan pendidikannya, dilancarkan semua hal-hal yang diinginkannya. Amin. Nggak kerasa nih Kak, untuk itu kita boleh nih langsung aja pamit sama Tri People di rumah. Tri People, terima kasih banyak sudah membersamai. Terima kasih Kak Selina. Untuk itu aku TJ Mitra pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Biru Bincang Seru. Mitra pamit undur diri. Shirley pamit undur diri. Oke, jangan lupa terus pantengin Bincang Seru di Treat Radio Indonesia. Bye-bye.